Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten lalu, kita udah bahas dua dimensi atau dua ukuran betapa manusia itu atau bagaimana manusia itu mengada. Ya. Jadi kalau mau ditanya bagaimana cara mengukur kehadiran manusia, ya dilihat dari dua dimensi. Lihat ruangnya, maka ketika kita bisa menempati ruang, yaitu here and now, ya manusianya ada, hadir, eksis. Yang kedua dari segi waktu, ya. Maka ruang dan waktu itu hal yang membuat manusia itu hadir, eksis. Mulai bisa kita amati, mulai bisa kita teliti, karena manusianya hadir. Tapi kemudian ketika manusia bisa menempati ruang dan waktu, kemudian apa yang biasanya dilakukan? Kayaknya ini nih yang akan dibahas. Jadinya ada dua hal atau dua produk yang kemudian terjadi atau ada sebagai hasil alias konsekuensi dari beradanya manusia di ruang dan waktu. Pusing nggak ya? Jadi intinya gini, ketika manusia betul-betul bisa menempati ruang dan waktu, maka akan ada dua produk. Jadi kalau teman-teman ngaku manusia, maka teman-teman akan menempati ruang dan waktu. Nah, ketika teman-teman betul-betul bisa menempati ruang dan waktu, akan ada dua hal yang dihasilkan oleh teman-teman. Dan dua hal ini jadi produk bahwa manusia itu berbudaya, bahwa teman-teman itu berbudaya. Jadi ada ciri bahwa orang ini bisa menempati ruang dan waktu, ada dua ciri bahwa manusia ini memang hidup di ruang dan waktu, dilihat dari dua produk. Apa aja produknya? Produk pertama adalah ada yang disebut dengan bahasa. We create language, ya. Kita menciptakan bahasa. Ketika teman-teman hadir dalam sebuah ruang dan juga hadir dalam waktu tertentu, maka teman-teman, manusia sebagai manusia akan menghasilkan yang namanya bahasa. Kenapa kok produknya jadi bahasa ya? Kenapa bahasa itu jadi ciri bahwa kita menempati sebuah ruang dan menempati sebuah waktu tertentu? Karena ketika kita berada pada ruang dan waktu, kita butuh untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gejala yang ada. Kebutuhan manusia ke arah situ, kata Ern Cassirer ya. Kebutuhan manusia adalah ke arah situ. Jadi ciri bahwa kita menempati sebuah ruang dan waktu, kita kemudian merasa butuh untuk menjelaskan berada di mana kita. Berada dalam waktu yang apa, seperti apa kita. Nah, menjelaskannya menggunakan apa? Maka toolsnya adalah bahasa. Bayangkan teman-teman berada di sebuah masa di mana bahasa belum ada. Jadi nggak tahu mau ngomong apa. Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Nggak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba teman-teman diturunkan atau muncul di dunia. Hadir di sebuah ruang yang namanya dunia, di waktu yang sangat lampau, di ratusan ribu tahun yang lalu. Bagaimana cara mengekspresikan diri? Bagaimana cara mengungkapkan apa-apa yang ada? Dari situlah muncul apa yang namanya kebutuhan untuk berbahasa. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Jadi bayangkan teman-teman secara dimensi waktu itu terbang jauh ke sejuta tahun yang lalu, ke ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan masih 5.000-an atau 10.000 tahun yang lalu. Maka teman-teman akan mendapati di mana teman-teman membutuhkan sebuah tools, sebuah alat untuk bisa mengungkapkan dunia. Apa namanya? Bahasa. So we have to learn language. Itulah kenapa di awal-awal semester kita, di semester pertama kita belajar bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya ampun, ngapain gua harus belajar ini? Enggak. Kita harus belajar itu karena kita butuh tools untuk kemudian mengekspresikan intelektualitas kita. Itu buat S1 ya. Ketika teman-teman masuk S1, masuk psikologi,
semester pertama, teman-teman akan diajari untuk menggunakan tools. Apa toolsnya? Yang namanya bahasa. Buat apa kita pakai bahasa, baik itu Indonesia ataupun Inggris, untuk mengekspresikan intelektualitas kita. Karena selama teman-teman 4 tahun kuliah, maka intelektualitas teman-teman diuji, diekspresikan, diwujudkan lewat bahasa. Bahasa menjadi tools untuk kita mengekspresikan dan mencoba menjelaskan dunia. Maka konsekuensi manusia yang menempati ruang dan waktu, salah satu produknya adalah bahasa. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, dari mana awalnya ada bahasa ya? Nah, ada yang namanya lupa. Jadi bahasa itu konon berawal dari tiruan bunyi atau onomatopoetik ya. Onomatopoetik ya. Contohnya kalau kenapa ada hewan namanya bebek. Dari mana asal kata bebek ya? Dari onomatopoetik, yaitu wek 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 wek. Jadi kita nyebut bebek ya. Awalnya orang itu butuh untuk bisa menjelaskan yang ada di sekitarnya lewat bahasa. Maka pakai onomatopoetik tadi, menjelaskan berdasarkan apa yang mirip. Jadi ada suara jelegur, ada suara guntur, petir, itu karena onomatopoetik. Kita menjelaskan sesuatu, membahasakan sesuatu atas apa-apa yang terjadi di dunia. Gitu. Selain itu juga bahasa dari hasil ekspresi atau disebut dengan interjection ya. Jadi kalau orang marah, ya, kamu tahu dari mana dia marah? Soalnya dia bilang Kamu tahu dari mana dia nggak suka? Soalnya dia bilang ya, jadi seolah-olah itu adalah ekspresi dari perasaan tertentu. Dan memang iya, pada akhirnya ekspresi seseorang itu kita bahasakan. Aku bete, aku nggak suka, aku marah. Itu merupakan cara seseorang untuk mengekspresikan apa yang dirasa. Namanya interjection. Dan yang ketiga, awal mula bahasa ya hasil kesepakatan aja. Makanya kan anak gaul sekarang senang bilang sabi, kuy, santuy, ya kesepakatan aja. Ada istilah alay, mager ya. Dari mana? Ya dari kesepakatan aja. Hasil kesepakatan sewenang-wenang, hasil kesepakatan atau convention, hasil kesepakatan banyak orang, yuk kita pakai bahasa ini. Maka ada bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu kan. Lu nggak cengli lu, gitu ya, artinya lu nggak asik lu, atau banyak bahasa tertentu gitu. Adakah keterkaitan antara bahasa dengan waktu? Ada banget ya. Jadi kalau kita tadi di awal bahas bahasa dari segi ruangnya, menempati ruang, kan kita lagi berusaha untuk menjelaskan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita ketemu sebuah hewan yang ngomongnya wek 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 wek, kira-kira itu apa? Bebek ya. Atau ada hewan yang bunyinya apa itu? Ya gitu ya. Mungkin orang zaman dulu bilangnya itu gitu ya. Ya intinya kita berusaha untuk menjelaskan atau menggunakan bahasa untuk menjelaskan fenomena ruang di mana kita menempati ruang itu. Tapi ternyata ada hubungannya juga antara bahasa dengan waktu ya. Makanya kalau teman-teman belajar bahasa tuh kan ada yang past, present sama future. Ngomongin masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi, jika diambil kesimpulannya bahwa bahasa merupakan media di mana kita mengekspresikan ruang dan waktu sebagai produk, hasil, atau konsekuensi dari menempatinya ruang dan waktu bagi manusia. Makanya wajar banget kalau ternyata disebutkan di banyak literatur bahwa filsafat itu bapaknya ilmu. Ya karena dengan filsafat kita belajar mikir. Tapi kemudian ibunya ilmu, mother of science, mother of knowledge adalah bahasa. Karena lewat bahasa kita bisa memproduksi banyak ilmu pengetahuan lain. Kita bisa mengekspresikan banyak temuan, wawasan, dan pengetahuan melalui bahasa. Mikirnya lewat filsafat, mengekspresikannya lewat bahasa. Maka belajar bahasa itu penting. Dan ketika para peneliti antropologi, psikologi mempelajari manusia,
Ya kita pelajari dari bahasa yang dia ucapkan, bahasa yang dia ungkapkan. Maka language, ekspresi bahasa itu penting. Teman-teman pernah ngalamin nggak sebuah kejadian di mana teman-teman menemukan ada anak kecil yang ngamuk-ngamuk, nangis karena dia mungkin pengen sesuatu tapi sulit untuk mengungkapkannya? Apa yang salah? Apakah anak itu manja? Enggak. Anak itu kesulitan untuk punya bahasa untuk mengekspresikan apa yang dia rasa. Andai aja anak itu punya kata yang pas untuk mengekspresikan apa yang dia rasa dan dia mau, mungkin dia lebih memilih untuk berbicara. Seringkali ketidakmampuan kita menggunakan bahasa yang tepat untuk mengekspresikan apa yang dirasa membuat secara psikologis kita juga berat, menjadikan beban ya. Kalau di anak jelas banget itu namanya tantrum, ngamuk gitu ya, karena nggak punya bahasanya. Maka penting untuk mengajarkan bahasa, mengekspresikan ruang dan waktunya kita sebagai manusia. Bahasa kemudian adalah cara kita memaknai dunia. Bahasa seolah-olah merepresentasikan dunia yang kita maknai. Bahasa menjadi ciri dan cara bagaimana kita memahami dan menghayati dunia di sekeliling kita. Itu konsekuensi yang pertama ya, konsekuensi yang pertama. Apa konsekuensi yang kedua? Apakah di konten ini? Kayaknya kita endapkan dulu pemahaman kita soal bahasa. Kita akan lanjut di konten video berikutnya, yaitu konsekuensi kedua. Apa kira-kira yang menjadi produk dari masuknya manusia di dimensi ruang dan waktu? Terima kasih, jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar, sampaikan. Jangan lupa like jika teman-teman suka video ini dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.